Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Safitri. Saya dari Prodi PEI semester 3 unit A. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah saya tentang sumber hukum Islam. Dalam sumber hukum Islam terdapat tiga macam, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah atau disebut Al-Hadis, dan juga Ar-Ra'yu. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam tulisan Al-Quran, yaitu bahasa Arab, dan diperantaraan kepada malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujjah atau disebut argumentasi yang kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah Rasul dan pedoman hidup bagi manusia, beserta hukum-hukum yang diwajibkan untuk melaksanakannya. Al-Quran juga mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, dan berserta untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, yaitu di mana masa kerisalahan Nabi Muhammad berlangsung. Sebagaimana di antaranya turun di Mekah dalam masa tegaknya kerisalahan itu, dan sebagian yang lain turun di kota Madinah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran ada 3 macam, yaitu sumber-sumber hukum Islam, ilmu fikih. Yang pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah, yakni hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada malaikat, dan keimanan kepada kitab-kitab Allah, dan juga keimanan kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang kedua, hukum khulaqiyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak, yaitu manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Itu disebut dari hukum khulaqiyah. Dan kemudian hukum amaliyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Hukum-hukum amaliyah ini ada 2 macam, yaitu mengenai ibadah dan muamalah di dalam arti yang luas. Dan yang kedua adalah as-sunnah atau disebut al-hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang as-sunnah atau al-hadis, yang merupakan seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda Nabi Muhammad SAW tersebut atau perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran tadi, yang pertama itu. Dan juga banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW, seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya, artinya katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dan
Yang kedua adalah al-hadis sebagai sumber-sumber Islam yang kedua, juga berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Sekarang as-sunnah terbagi pada 3 bagian. Yang pertama as-sunnah qauliyah, yakni pemerintah keterangan atau penjelasan khusus yang terbentuk pada kata-kata atau yang disebut dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua sunnah fi'liyah, yaitu yang dimaksud dari sunnah fi'liyah, perintah atau penjelasan tentang keterangan khusus yang berbentuk perbuatan-perbuatan atau tindakan yang nyata dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga as-sunnah, yaitu as-sunnah taqririyah, yaitu persetujuan Nabi dengan cara diam seperti perkataan atau perbuatan para sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi, atau sepengetahuan Nabi sedangkan Nabi tidak menyalahkannya. Dan kita akan memasuki yang ketiga, yaitu ar-ra'yu. Jadi ar-ra'yu adalah salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan atau perkembangan yang belum didapati dalam Al-Quran dan hadis. Manusia memiliki akal yang mampu berpikir secara luas dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Sebagai bukti keabsahan hasil ar-ra'yu tersebut. Dan cukup di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.